Hai guys, gua Techpedia. Selamat datang ke episode ke-6 dari series Rakit PC hingga cuan 100 juta rupiah. Nah, bagi kalian yang baru di channel ini, salam kenal. Jadi ini adalah series di mana gua bakal bikin video tentang PC rakitan, gimana proses gua ngehunting, ngerakit, jualnya kemana, cuannya berapa, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bisa cuan 100 juta rupiah. Yang nantinya uangnya itu bakal gua pakai untuk beberapa opsi, yaitu yang pertama, gua beli rumah or at least DP untuk rumah tersebut. Yang kedua, gua bikin studio khusus untuk konten karena sekarang gua masih full konten di kamar dan di ruang tamu keluarga gua. Dan yang ketiga, yang terakhir, gua bikin company PC rakitan pre-built seperti Zaxtec Turf. Tapi jika kalian ada ide yang lebih menarik gimana gua pakai uangnya ke depannya, coba aja tulis komentar di bawah. Siapa tahu ide dari kalian bisa menjadi tujuan utama dari series ini. Jadi untuk video kali ini, gue pingin ngerakit PC dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya itu gue ngerakit PC budget dengan ngehunting komponen-komponen second. Kali ini gue pingin ngerakit PC dengan spek yang lumayan high-end untuk umur yang lumayan panjang. Dan gue kali ini mix komponennya antara partnya brand new dan part-part second. Nah, gue pingin disclaimer dulu di awal kalau harga yang gue tampilin di sini tuh harga yang benar-benar real. Tapi di sini gue dapatnya itu di harga komponen pada saat sebelum kenaikan seperti belakangan ini. Jadi sorry banget kalau mungkin harganya kurang relevan dengan market sekarang karena gua ada kerjaan lain selain di dunia perkontenan. Jadi ya untuk bikin sebuah video seperti ini butuh proses yang sangat panjang. Tapi tenang aja, semua konten gua di sini itu pure 100% berdasarkan pengalaman gua. Jadi untuk semua harga yang gua dapatin beserta harga jual dan profit yang gua dapat itu gua jamin itu real, nggak ada gimmick dan lain sebagainya. Oh ya, sebelum gua mulai videonya, gua bakal bikin series gua react setup dari para subscriber. Dan untuk sementara sih, udah ada beberapa yang udah kirimin setupnya. Jadi bagi kalian yang pingin setupnya gua react di channel ini, langsung aja submit setup kalian ke Google Form gua. Linknya udah gua cantumin di kolom deskripsi di bawah. Sekarang langsung aja kita lanjut untuk pembahasan videonya. Nah, untuk komponen yang bakal gua pakai untuk PC rakitan kali ini, gua mulai pembahasannya mulai dari prosesornya dulu. Di sini untuk prosesornya gua pakai Ryzen 5 5600, CPU budget dengan 6 cores dan 12 threads yang price to performance-nya itu masih sangat worth it. Dan alasan gua masih sangat suka dengan CPU ini karena dia masih pakai soket AM4 yang kita tahu umurnya itu masih panjang. Jadi kita masih bisa upgrade ke Ryzen 7 5700 X3D tanpa perlu ngeganti RAM dan motherboardnya, dan performanya itu kurang lebih dengan Ryzen 5 7600X. Dan untuk CPU ini gue dapat di Shopee second dengan sisa garansi masih setahun di harga Rp1.450.000 aja. Berikutnya untuk motherboardnya gue pakai MSI B550MA Pro. Motherboard budget dengan soket AM4 yang masih sangat capable untuk memenuhi kebutuhan PC gaming yang satu ini. Memiliki 2 slot RAM dengan kapasitas maksimal di 64GB, 1 slot SSD NVMe 4.0 dan 4 slot SSD SATA 6GB per second. Untuk motherboardnya gua dapat brand new dari Tokopedia, garansinya 3 tahun di harga Rp950.000 aja. Untuk RAM-nya gua pakai dari Corsair Vengeance LPX 2x8GB 2666MHz dengan cast latency di 1943 yang nantinya speednya itu bakal gua ganti ke sweet spotnya DDR4 yaitu 3200MHz. Nah, untuk RAM ini sebenarnya ini adalah sisa komponen dari PC rakitan ITX yang dulunya gua beli dari Tokopedia, dan karena komponen-komponen lainnya itu udah laku, yang tersisa itu cuman RAM dan casing mini ITX-nya. Jadi daripada gak kepakai, gua pakein aja ke PC rakitan yang kali ini. Dan untuk RAM-nya di sini gua anggapannya dapat di harga Rp400.000 aja. Untuk storage-nya gua pakai dari Adata Legend 710, SSD NVMe 3.0 dengan speed read dan write di 2400MB per second dan 1800MB per second. Untuk kapasitasnya gua sengaja pakai yang 1TB karena spek PC kali ini emang sengaja gua bikin pinginnya high end. Jadi ya sekalian biar customernya juga enak lah kalau bayarnya itu nggak perlu upgrade SSD NVMe lagi. Dan untuk SSD ini gua dapatnya itu dulu di harga Rp700.000 aja, dan sekarang itu bahkan untuk harga 512GB nya aja terakhir gua cek udah di harga 1 jutaan. Untuk PSU-nya gua pakai NZXT C750, PSU ATX 3.1 dengan kapasitas 750W, udah bersertifikasi 80+ bronze dengan 6 jenis proteksi, dan PSU ini udah termasuk tier C juga di PSU tier list.
Jadi mantep banget untuk proteksi dan build kualitinya. Untuk peso ini gue dapat di Tokopedia brand new di harga Rp900.000 aja. Untuk casingnya gue pakai dari Cube Gaming Regus, casing model aquarium yang clean dengan form factor MATX, support hingga 9 fan dengan panjang GPU maksimal di 420 mm. Modelnya cukup unik karena ada semacam model siku gitu di bagian depan sudut casingnya. Tampilannya juga cukup compact, simple dan minimalis juga. Untuk casing ini gue beli brand new di Tokopedia di harga Rp600.000 aja. Terus untuk fan casingnya gue pakai dari brand Ausor, fan casing 120 mm yang harganya itu super budget. Ukurannya 120 mm dengan maksimum speed di 1800 rpm. Karena motherboardnya belum support 3 pin ARGB, jadi gue nambahin ARGB controller dari merek Coolmoon biar bisa dikontrol mode ARGB-nya via remote. Untuk 3 fan plus controller di sini gue dapatnya brand new dan harganya cukup affordable di harga Rp225.000 aja. Untuk CPU coolernya gue pakai dari Olympus IOTA A40BK. CPU cooler dengan 4 buah heat pipe yang tampilannya itu udah clean dan minimalis serta bisa menampilkan suhu dari CPU kita. Untuk fan-nya udah diganti dengan fan ARGB dari seller sebelumnya karena gue dapatnya second, tapi karena modelnya mirip dengan fan casing kita, jadi ya gak apa-apa, tampilannya malah jadi lebih estetik. Dan untuk CPU coolernya di sini gue dulu dapatnya second di harga Rp250.000 aja. Dan terakhir untuk komponen utama dari PC gaming kali ini, untuk GPU-nya gua pakai RTX 3080 dari MSI tipe Ventus 3X. GPU kelas flagship dari Nvidia yang performanya itu emang sangat kencang untuk dipakai gaming di resolusi 1440p bahkan hingga 4K karena performanya itu cuman kalah tipis dengan RTX 4070 Super. Kekurangannya emang GPU ini GPU seri sebelumnya, TDP-nya juga lumayan boros di 320 watt, tapi mengingat harga secondnya yang berada di kisaran 4,5 hingga 5 juta, menurut gua GPU ini masih sangat worth it mengingat performa yang bisa diberikan oleh GPU yang satu ini. Dan untuk GPU ini gua dapat di Tokopedia second di harga Rp4.850.000. Jadi itu dia komponen yang gua pakai untuk PC rakitan episode kali ini. Dan untuk total build-nya ada di harga Rp10.325.000. Tapi sejujurnya untuk episode kali ini adalah PC rakitan pertama yang gua gagal untuk ngejualnya. Jadi gua udah listing PC ini selama kurang lebih 3 bulan, tapi meskipun banyak yang nanya, PC-nya itu nggak laku-laku. Akhirnya gua decide buat ngejual komponennya satu persatu karena kebetulan kemarin ada yang offer buat ambil GPU only di harga 5,3 juta. Akhirnya gua okein karena daripada lama disimpan dan nggak kejual. Terus untungnya sih beberapa hari kemudian ada yang minat dengan prosesornya dan untungnya dia juga sekalian ambil motherboard gua dan ujung-ujungnya gua bongkar komponennya satu persatu dan gua posting di Facebook Marketplace. Kayak CPU cooler akhirnya gua jual di harga modal. Terus untungnya ada yang beli fan casing plus 3 fan-nya, tapi dia minta tambahin lagi jadi 6 fan. Jadi totalnya itu ada di harga 1,1 juta rupiah. Jadi yang tersisa di sini cuma tinggal RAM dan power supply-nya aja yang belum laku. Jadi untuk episode PC rakitan kali ini, walaupun gua gagal ngejual PC-nya sebagai satu kesatuan unit, tapi ya gua masih dapat profit yang lumayan decent lah. Karena untuk total modal yang gua keluarkan di luar komponen yang terjual seperti RAM dan power supply itu totalnya ada di harga Rp9.025.000 dan untuk total omset penjualan dari barang-barang yang berhasil gua jual itu ada di harga Rp9.950.000. Yang artinya sih gua masih dapat profit sebesar Rp925.000 atau kurang lebih sekitar 10% dari total modal yang gua keluarkan. Jadi sementara untuk total profit dari PC rakitan 1 sampai 6 ada di Rp9.150.000 yang artinya gue masih butuh sekitar Rp90.850.000 untuk mencapai target dari cuan Rp100 juta. Jadi jangan lupa bantu like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gue berikutnya, biar gue juga makin semangat bikin konten PC rakitan seperti ini. Dan sekarang gue bakal mulai pembahasan untuk gaming benchmarknya. Di sini gue bakal ngetesnya itu di resolusi 1080p dan 1440p tanpa upscaling untuk ngelihat gimana raw performance dari PC ini. Nah untuk footage-nya di sini gue bakal ambil dari hasil pengetesan gaming di PC pribadi gue yang speknya itu sama-sama pakai Ryzen 5 5600 dan RTX 3080. Untuk perbedaannya itu cuman ada di kapasitas RAM di PC pribadi gue itu gue pakainya 32GB. Tapi tenang aja untuk performanya pasti mirip-mirip dengan PC rakitan di sini karena di sini cuma The Last of Us 1 dan Hogwarts Legacy aja yang konsumsi RAM-nya itu di atas 16GB. Jadi langsung aja kita mulai untuk gaming benchmarknya.
What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. He broke our bridge. Who's ever bested me in a duel? The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Do you think if we asked Shah, she'd let us go up earlier for the astronomy? I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be... A lot of arrows in that machine. Anyone do your taxes? Hey! Go. You leave me alone. Down on the ground. Okay, Jesus. Then get down. Do anything wrong. No. They're running. Oh, back up. Yoru's down. That's three. Jadi itu dia performa dari PC rakitan episode 6 kali ini. Overall, gue sangat puas dengan performa dari PC ini karena menurut gue PC ini udah worth it banget dari price to performance-nya, di mana di kisaran 10 juta kecil aja kita udah bisa dapatin PC gaming yang sangat powerful. Bahkan gue cuma memakai CPU dan GPU yang umurnya udah 2 generasi sebelumnya. Dan walaupun kita masih memakai soket AM4 dan RAM DDR4, tapi di sini kita bisa mendapatkan performance gaming yang sangat tinggi, bahkan untuk dipakai main game di resolusi 1440p dengan preset high dan tanpa upscaling sedikit pun, performa itu masih sangat lancar dan nggak ada kendala sama sekali. Nah, jadi itu dia video gua kali ini. Gimana pendapat kalian tentang PC rakitan episode kali ini? Apakah sudah worth it? Atau mungkin kalian punya saran PC rakitan yang lebih baik dari ini? Coba aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan seri seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gua berikutnya. Karena setelah ini gua bakal bikin video tentang PC rakitan seharga Rp1.050.000. Jadi stay tune aja untuk videonya, bakalan tayang dalam beberapa hari lagi. Sekian aja dari gua Techpedia, and I'll see you guys on the next one. Bye bye.